Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai debit bagian kedua. Nah, untuk rumus debit sendiri bisa kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada segitiga atau piramid. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu V. Kemudian di bawahnya sebelah kiri D dan sebelah kanannya W. V itu artinya adalah volume. Nah, volume biasanya berada dalam satuan liter atau desimeter kubik. Kemudian D artinya adalah debit. Debit biasanya menggunakan satuan liter per jam atau dm pangkat 3 atau dm kubik per jam. Kemudian W sendiri adalah waktu. Nah, waktu itu bisa jam, kemudian bisa juga menit, bisa juga detik, ya, tergantung nanti di soalnya. Nah, ingat ya, kemarin kita pernah bahas mengenai rumus kecepatan rata-rata, ya, di mana ada J, K, W. Nah, untuk menerapkan rumus debit itu caranya hampir sama, ya, dengan rumus kecepatan rata-rata yang pernah kita bahas. Nah, kalau misalnya nanti dalam soal yang kalian cari adalah debitnya, berarti ini D-nya kita tutup, ya. Sisanya adalah V dan W, ya, karena V-nya di atas dan W-nya di bawah, berarti V per W, ya. Jadi sama dengan D itu debit, ya. Untuk mencari debit itu debit sama dengan volume dibagi waktu atau V bagi W, ya. Kemudian kalau misalnya yang dicarinya, ya, adalah volume, ya, volume. Nah, kita pindahkan titik penutupnya. Nah, yang dicari volume berarti volumenya kita tutup. Nah, sisanya adalah ada D dan W, ya. Nah, karena ini berseberangan berarti ini kita kali, ya. Jadi rumusnya adalah volume sama dengan debit dikali waktu, ya, D kali W. Kemudian kalau misalnya yang dicari adalah waktu, berarti waktunya ini yang akan kita tutup. Kita pindahkan ke sini. Nah, sisanya adalah ada V dan D. Karena V-nya di atas berarti V per D, ya. Waktu sama dengan volume dibagi debit, ya, V di per D, ya, atau volume dibagi debit, ya. Seperti itu rumusnya. Jadi insya Allah kalian sudah paham, ya, karena kita juga pernah bahas dengan model seperti ini, ya, untuk mencari rumus. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang berada di sebelah kanan. Baik, ya. Kita akan bahas soal nomor 1. Nah, diketahui sebuah air terjun mengalirkan air sebanyak 150 meter kubik selama 3 detik. Berapa debit air terjun tersebut? Nah, kalau soal cerita, ya, kalian harus mencari tahu dulu yang diketahuinya itu apa. Nah, ini kita tulis diketahui, ya. Di sini aja deh biar lebih luas. Diketahui mengalirkan air sebanyak. Nah, ini apa nih? Berarti ini adalah volume. Volumenya sama dengan 150 meter kubik.
ya. Kemudian selain ada volume, kemudian apalagi yang diketahui? Nah, selama 3 detik. Kira-kira kalau detik itu satuan apa ya? Nah, kalau detik itu adalah satuan waktu. Nah, ditulis waktunya adalah 3 detik, ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah apa? Berapa debit air? Berarti yang ditanya adalah debitnya, ya. Nah, langsung kita jawab di sini. Kita akan mencari rumus debit, ya. Kita lihat di sebelah kiri rumus debit adalah ini ya, yang di tengah. Debit sama dengan volume, ya, V dibagi W-nya adalah waktu. Sekarang kita masukkan ke rumus, ya. Volumenya itu berapa? Volumenya adalah 150 meter kubik per, atau dibagi, waktunya adalah ini 3 detik, ya. Sekarang langsung kita bagi, ya. 150 dibagi dengan 3 itu adalah 50. Nah, satuannya gimana? Kita lihat aja di sini, ya. Di yang volume ini pakai meter kubik, berarti M pangkat 3 per detik, ya. Jadi debit air terjun tersebut adalah 50 meter kubik per detik, ya. Seperti itu ya untuk mencari satuannya. Jadi untuk mencari satuan itu tergantung dari soalnya, ya, apa satuan yang dipakai di soal gitu. Nah, berikutnya kita bahas untuk soal nomor 2. Kita bisa hapus dulu ini. Nah, sebuah bak mandi berbentuk balok yang semula kosong diisi air hingga penuh selama 5 menit dengan debit 0,7 meter kubik setiap menitnya. Berapa liter volume bak mandi tersebut? Nah, sekarang kita mencari dulu yang diketahuinya apa aja. Nah, diketahui itu ada. Nah, ini 5 menit, berarti ini adalah waktu. Waktunya adalah 5 menit. Kemudian ada apa lagi dengan debit 0,7 meter kubik, ya. Nah, di sini berarti debitnya 0,7 meter kubik setiap menitnya, berarti per menit, ya. Kalau setiap menitnya berarti dia per menit. Kemudian yang ditanya adalah berapa liter volume bak mandi tersebut. Berarti yang ditanya adalah volume. Volumenya berapa ya kira-kira? Langsung kita jawab deh. Jawabnya adalah kita akan mencari dulu rumus volume itu apa. Nah, volume itu adalah rumusnya ini, ya. Volume sama dengan D itu debit dikali waktu. Nah, kita cari debitnya berapa? Debitnya adalah 0,7 meter kubik per menit. Kemudian dikali waktunya adalah 5 menit. Kalian perhatikan ya, di sini kalau misalnya nanti ada satuan yang beda, nanti disamakan satuannya. Nah, karena ini satuannya sama, coba lihat di debit itu dia per menit. Nah, kemudian waktu yang diketahuinya juga per menit. Kalau sama-sama menit, berarti tidak ada yang diubah. Berarti langsung boleh kita kali. Nah, langsung kita kali ya. 0,7 dikali 5, itu hasilnya adalah 3,5. Satuannya apa? Nah, karena yang ditanyakannya adalah volume, maka satuan yang kita pakai itu adalah meter kubik. Nah, meter kubik,
ya. Karena kan kalau menit itu satuannya satuan waktu ya. Jadi ini yang pakai itu adalah volume itu meter kubik. Nah, sampai sini belum selesai ya. Perhatikan lagi apa sih yang diminta di soal ya. Nah, yang di soal itu yang diminta itu dalam satuan liter ya pada hasil akhirnya. Nah, berarti 3,5 ini akan kita ubah menjadi ke liter. Nah, coba kalian buka lagi ya persamaan volume ya, persamaan satuan volume antara kubik dan liter ya. Itu berapa sih? Ya, kan situ ada ya. Kalian bisa buka sambil buka catatannya. Nah, kalau di persamaan satuan volume 1 dm pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Ya, berarti kalau misalnya di sini liter, ini sama aja kita dengan dm pangkat 3. Ya, kita ubah ke dm pangkat 3 sama aja ya. Berarti kita dapat nih meter kubik. Ini akan kita ubah ke desimeter kubik ya. Berapa sih kira-kira? Nah, kalau nggak salah di tangga nada itu meter kubik, desimeter kubik, kemudian ada sentimeter kubik ya. Kalian bisa cek di tangga jaraknya ya, tangga satuannya di buku tulis ya. Nah, karena pangkat 3 ini dari m kubik ke desimeter kubik itu turunnya 1, maka akan kita kalikan. Nah, dikalikan berapa? Dikalikan 1000. Selisihnya kalau pangkat 3 itu 1000 ya, ingat ya, harus diingat. Nah, berarti di sini 3,5 kita kalikan dengan 1000. Hasilnya adalah 3500. Satuannya apa? Liter ya. Jadi dm pangkat ini kan dm pangkat 3 nih. Ya, dm pangkat 3 kita ubah lagi aja ke liter ya, sama aja ya. Jadi 3500 liter atau bisa jadi 3500 dm pangkat 3. Nah, sama aja ya, karena kan yang di sini ditanyakannya liter, berarti kita pakai yang satuannya liter. Seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 2. Terakhir ya, masih ada satu soal lagi yang akan kita bahas. Berarti ini kita hapus dulu. Terakhir kita akan bahas soal nomor 3. Perhatikan baik-baik soalnya ya. Karena untuk soal cerita itu kalian harus benar-benar paham dan mengerti maksud yang dicari di soal itu apa ya. Nah, sebuah tangki bensin diisi penuh dalam 5 menit. Jika debit bensin tersebut 5 liter per detik, berapakah volume tangki bensin tersebut? Kita tulis dulu pertamanya, diketahui. Yang diketahui apa aja? Nah, diisi penuh dalam 5 menit. Berarti kalau 5 menit itu adalah waktu. Waktunya itu berapa? 5 menit. Kemudian, debit bensin tersebut adalah 5 liter per detik. Berarti ini debit ya. Debitnya adalah 5 liter per detik. Nah, yang ditanya adalah nih, berapakah volume tangki bensin tersebut? Berarti yang ditanya adalah volume. Nah, sekarang kita jawab. Kita akan mencari rumus volume. Nah, rumus volume adalah masih yang pertama ya, sama tadi. Berarti volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, debitnya berapa? Debitnya adalah 5 liter per detik. Dikali waktunya adalah 5 menit. Nah, coba perhatikan ya. Di sini satuannya ada yang berbeda
ya. Satuan waktunya berbeda, yang 1 detik dan yang 1 menit. Gimana caranya? Nah, kalau misalnya dalam matematika, ketika ada satuan yang berbeda, itu tidak bisa langsung dikalikan, ya. Harus disamakan terlebih dahulu satuannya, baru boleh dikalikan. Caranya gimana? Nah, ini ada salah satu yang kita ubah, ya. Nah, karena di sini per detik, ya, maka yang kita ubah adalah menit. Menit ini akan kita ubah menjadi ke detik, ya, biar nanti sama, ya, detik dengan detik. Jadi bisa dikali, ya, bisa dihilangkan, ya, bisa dikali dan nanti detiknya ini dihilangkan karena satuannya sudah sama, ya. Nah, berarti ini di sini aja deh, ya. 5 menit kita ubah ke detik. Nah, 1 menit itu berapa detik? Nah, kalau dalam satuan waktu, 1 menit itu adalah 60 detik, ya. Berarti kalau 5 menit, ya 5 dikali 60, ya. Hasilnya adalah 3600 detik, ya, itu waktunya. Berarti ini kita bisa tulis ulang, 5 liter per detik dikali waktunya tadi, ya, 3600 detik, ya. Kita pakai yang detik yang sudah dirubah, ya. Nah, karena ini satuannya sudah sama, berarti boleh langsung kita kali. Nah, sekarang kita kalikan. 5 dikali 3600, hasilnya, oh, salah, bukan 3600, maaf ya Ibu, error. Ini 300, Masya Allah. Karena 5 dikali 60 itu 300, ya. Berarti di sini juga 300. Maaf ya Ibu, salah ngitung, ya, lupa, yang enggak terlalu ngeh, ya. Jadi di sini adalah 300 detik, ya. Tadi 5 dikali 60 itu 300 detik. Nah, sekarang 300 dikali 5 itu hasilnya adalah 1500. Nah, satuannya apa yang dipakai? Satuan yang kita pakai adalah liter, ya. Kalau volume itu pakai satuannya liter, ya, liter. Kemudian yang pangkat 3, terus bisa juga kayak mililiter, itu juga bisa, ya. Tapi kalau detik, ya, atau menit, nah itu udah satuan waktu, ya. Jadi nggak boleh dipakai ke volume, ya. Jadi kalau mencari volume berarti kita ambil satuannya yang di sini adalah satuan liter. Nah, berarti volume tangki bensin yang diisi, ya, dalam waktu 5 menit itu adalah 1500 liter, ya. Baik, sampai sini cukup sudah penjelasan dari Ibu. Terima kasih, ya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.